Shalom, saya ingin menyapa Bapak Ibu jemaat sekalian untuk Jemaat GKP Jatinegara. Juga saya ingin menyapa GKP Tangerang, MT Haryono dan rantingnya, serta GKP Kampung Melayu, GKP Kartini, Lemah Abang, Solo, dan GKP Kalimantan di Sosok dan Sebuduh. Shalom, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita karena kita ingin memulai ibadah online kita pada hari ini. Mari semuanya kita berikan sikap yang terbaik karena kita ingin berjumpa Tuhan. Kita ingin menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau katakan, Tuhan Kau baik dalam hidup kami. Tuhan Kau selalu ada dalam hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu dalam hidupku, buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku mau sembah-Mu Tuhan, ku mau tinggikan nama-Mu, ku mau sembah-Mu Yesus, ku mau sembah-Mu Yesus. Hadir dalam pujian kami, hadir dalam penyembahan kami. Haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah. Tuhan kami undang Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus Bapa, penuhi kami Bapa.
Bapak, mungkin sekarang kami gak bisa datang ke gereja Bapak, tapi hati kami Bapak tertuju padamu ya Tuhan. Hadirlah Bapak dalam pujian dan penyembahan kami ya Bapak. Bapak, selidiki hati kami Bapak, betapa kami rindu akan Kau Tuhan, betapa kami haus akan hadirat-Mu Bapak. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami undang Roh Kudus, mengalirlah di tengah-tengah kami. Penuhi kami Bapa di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah Tuhan, kami undang-Mu Tuhan, dalam pujian penyembahan kami, di dalam hidup kami. Mengalirlah Tuhan, penuhi hati kami. Kami sembah, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu, penuhi kami, Yesus, Yesus, Kau hadir dalam hidup, Kau Allah yang baik. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau. Haleluya. Ini ucapan syukur kami. Haleluya. Kau Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau Allah yang gak pernah tinggalkan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami selalu memegang janji-janji-Mu Tuhan. Kami selalu pegang perkataan-Mu dalam Alkitab Bapa. Janji-Mu iya dan amin Tuhan dalam hidup kami. Engkau nyata, Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Bapak Ibu, dalam Zefanya 3 ayat 17 dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, Tuhan gak ada di luar kita, Tuhan gak ada di belakang kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Alkitab bilang Tuhan seperti pahlawan yang memberi kemenangan. Ketika ada Tuhan di dalam keluargamu, ketika ada Tuhan dalam hidupmu, ketika ada Tuhan dalam pekerjaanmu, dimanapun kau berada, engkau penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tidak jauh dari kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Bapak Ibu, jemaat sekalian sekarang sedang beribadah, sedang berdoa, Tuhan hadir, Tuhan dengar, Tuhan lihat, Tuhan bersuka cita. Karena kita mau memuji Tuhan. Bapak Ibu, bukan karena kita spesial, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Tuhan bisa pakai batu untuk memuji Tuhan. Tapi kenapa Tuhan senang ketika kita memuji Dia? Bapak Ibu, mari berikan yang terbaik, mari berikan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan. Engkau yang tahu kedalaman hati kami ya Bapa. Bapa, kalau tiba saatnya kami ingin menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa Bapa, untuk keluarga kami Bapa, untuk lingkungan sekitar kami Bapa, untuk keluarga kami di GKPY Tuhan. Kami mau berdoa Bapa, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Biar kami semakin dikuatkan, biar kami semakin diteguhkan Bapa, dalam keadaan apapun Tuhan. Nanti saya minta Saudara Haska untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau mau menaikkan syukur kami ya Tuhan. Kau mau menaikkan segala sesuatu yang ada dalam hati kami ya Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan rasa syukur ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini apapun yang kami alami, Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Amin Bapa. Hari ini kami mau bersyukur ya Tuhan buat tempat di mana Engkau tempatkan kami hari ini ya Tuhan. Di rumah kami hari ini ya Tuhan. Hari ini kami masih bisa beribadah dari rumah kami ya Tuhan. Kami Terima masih kasih, bisa Tuhan. dikelilingi dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat keluarga yang Kau luar biasa kami. Terima kasih Bapak, Kami sangat bersyukur Tuhan, buat segala apapun yang Kau taruh dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang menyertai kami ya Tuhan. Dalam setiap Bapak, apapun yang kami lakukan di rumah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau sekarang sedang kami melalui masa-masa yang sulit ya Tuhan. Kami gak bisa beribadah ke gereja ya Tuhan, tapi kami menaikkan syukur kami ya Tuhan. Kau masih satukan kami dengan keluarga kami di sini ya Tuhan. Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
Kami percaya kalau Engkau berjanji ya Tuhan, kalau janjimu tuh iya dan amin, ya Tuhan. Kalau misalnya Engkau bilang ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir ya Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau kami masih bisa beribadah dalam keluarga kami ya Tuhan, di rumah kami ya Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagimu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami masih bisa berkumpul ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Gak peduli ya Tuhan, mungkin kami terpisah ya Tuhan, kami gak bisa ada dalam satu ruangan gereja ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Tapi hari ini di dalam rumah kami ya Tuhan, 2-3 orang keluarga kami ya Tuhan, kami sangat bersyukur, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan, Engkau berkuasa atas kami ya Tuhan. Engkau menjamah kami ya Tuhan, Engkau yang berkata-kata pada kami ya Tuhan. Engkau yang mendengar setiap pujian kami ya Tuhan, Engkau mendengar setiap rintihan hati kami ya Tuhan. Apapun yang kami rasakan hari ini ya Tuhan, kesusahan, kesenangan, semuanya Engkau tahu sedalam-dalamnya hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengarkan kami ya Tuhan. Engkau gak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan buat keluarga kami ya Tuhan. Biarkan Engkau yang beracara dalam segala sesuatu yang ada dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Engkau yang tinggal di tengah-tengah kami ya Tuhan, bukan saja saat kami beribadah ya Tuhan, tapi biarkan Engkau yang berkata-kata dalam hati kami ya Tuhan. Engkau yang membimbing kami ya Tuhan, segala apapun yang kami lakukan, keputusan yang kami ambil ya Tuhan, biar kiranya kami bisa menjalani semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang berikan kekuatan ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah membuka pintu-pintu yang tepat untuk kami lalui ya Tuhan. Kami percaya Engkau berikan jalan-jalan yang terbaik ya Tuhan untuk kami lalui ya Tuhan. Dan semuanya kami percaya hanya berujung kepada-Mu ya Tuhan, hanya berujung kepada indahnya rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau juga yang berkati ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan buat gereja ini ya Tuhan, yang sudah mengizinkan kami untuk tetap beribadah online hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya segala apapun yang kami lakukan bisa berkenan pada kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bisa beribadah dengan baik ya Tuhan. Kau juga tambah-tambahkan segala sesuatu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Setiap orang yang terlibat dalam gereja ini ya Tuhan, segala pengurus semuanya ya Tuhan, mulai dari Bapak Gembala ya Tuhan, Kau yang limpahkan berkat hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Semua Bapak Pendeta ya Tuhan, bahkan majelis-majelisnya ya Tuhan, bahkan setiap orang yang ikut terlibat ya Tuhan, setiap orang yang memberikan waktunya ya Tuhan, merelakan waktunya ya Tuhan untuk terlibat dalam semua ini ya Tuhan, apapun yang diselenggarakan gereja ini ya Tuhan, ibadah online dan semuanya ya Tuhan, Kau yang tambah-tambahkan ya Tuhan, hanya biar kiranya hikmat-Mu, berkat-Mu yang melimpah ya Tuhan, bukan kami ya Tuhan, kami gak mampu ya Tuhan, tapi biar Engkau yang mampukan ya Tuhan, hanya demi kemuliaan nama-Mu kami rela ya Tuhan melakukan semuanya ya Tuhan, dan biar Engkau yang layakkan kami ya Tuhan, bukan karena kami layak, tapi kami percaya Engkau yang mampukan kami ya Tuhan. Kau yang lihat kemauan dalam hati kami ya Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang pimpin ya Tuhan. Kami mau serahkan juga segala apapun pergumulan kami ya Tuhan. Kalau hari ini di kota kami, di negara kami ya Tuhan, masih banyak hal-hal yang bisa menjadi pikiran kami ya Tuhan, masih meresahkan kami ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang jaga, Engkau yang lindungi ya Tuhan. Kami percaya Engkau punya hati atas bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau punya hati atas kota ini ya Tuhan. Engkau yang punya cara, Engkau punya rencana ya Tuhan. Engkau yang jamah ya Tuhan. Biar kiranya setiap apapun yang hari ini kami pikir sulit untuk kita temukan jalan keluar, Engkau yang bukakan jalan keluar ya Tuhan. Engkau yang berikan solusi-solusi yang terbaik ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang pakai alat-alat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya semuanya akan indah pada waktunya ya Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk gak takut, untuk gak gentar menghadapi setiap apapun yang hari ini kami lakukan, yang kami hadapi ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menyertai kami dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin, berikan ketenangan dalam hati kami ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, bukan kami layak, bukan kami istimewa ya Tuhan, tapi kami percaya kami rindu untuk menemui Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang layakkan kami ya Tuhan. Engkau yang membuat kami istimewa, bukan karena tingkah laku kami ya Tuhan, tapi hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau memandang kami istimewa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau punya 1000 cara Tuhan. Tembok Yeriko runtuh Bapa, bukan karena pedang Bapa, tapi karena pujian Tuhan. Tuhan selalu punya cara. Mungkin kami gak bisa tahu Bapa cara apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami Bapa, tapi kami percaya bahwa Allah yang selalu punya cara dan Allah yang berperang Bapa, bukan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara
caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam GKPY Online Service. Kita patut bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Doa saya kiranya kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur Tuhan, agar setiap benih firman yang ditaburkan pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi rema, boleh bertumbuh subur Tuhan, dan berbuah dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jadikan hamba-Mu hanya sebagai penyalur daripada lidah-Mu Tuhan. Supaya apa yang disampaikan hari ini Tuhan hanya datang dan berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, tema GKPY bulan Agustus ini adalah menjadi teladan. Untuk tema tahunannya adalah satu jiwa bagi Tuhan. Seorang teladan artinya sosok yang patut ditiru atau dijadikan panutan orang lain, menjadi role model. Dunia akan selalu membuktikan akan keteladanan untuk dijadikan pelajaran berharga agar lebih baik lagi ke depannya. Dalam sejarah dunia, kita menemukan banyak teladan. Dalam Alkitab pun kita bisa menemukan banyak keteladanan seperti ini. Ada banyak orang menolak untuk berbagai alasan untuk menjadi teladan. Mengapa harus saya yang menjadi teladan? Biarkan saja orang lain yang kita teladani. Kita tidak perlu sibuk untuk menjadi teladan. Itu menjadi buah pemikiran bagi banyak orang. Dan itu bukanlah suatu yang dianjurkan untuk menjadi pola pikir orang percaya atau pengikut Kristus. Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita semua diminta untuk tampil menjadi teladan-teladan dalam banyak hal. Mulai dari perbuatan baik hingga iman. Alkitab, ayat bacaan Alkitab hari ini menyatakan salah satu firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu berusaha menjadi teladan. Mari kita baca di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita bisa melihat di sini
bahwa mengajar secara teoritis saja tidak cukup. Kita harus mampu melanjutkannya sampai kita bisa mencontohkan apa yang kita ajarkan melalui perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya teori, tetapi haruslah disertai dengan proses pula. Jika kita hanya pintar mengajarkan sesuatu tetapi tidak pernah membuktikan lewat hidup kita sendiri, itu artinya semua hanyalah teori kosong dan bohong belaka. Tuhan Yesus merupakan contoh yang sempurna akan hal keteladanan. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal tentang kasih dengan standar yang sungguh jauh dari apa yang dipandang dunia. Tapi lihatlah bahwa Tuhan Yesus tidak berhenti sampai pada pengajaran saja, melainkan menunjukkan pula lewat sikap hidupnya secara nyata. Lihatlah sebuah contoh dari perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika ia mengingatkan untuk merendahkan diri kita menjadi pelayan dan hamba. Ini dituliskan di dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan 27. Mari kita membaca firman Tuhan kembali dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus telah dicontohkan pula secara nyata. Lalu di waktu berbeda Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mengasihi kita begitu rupa, sehingga dia rela mati, memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Dan Tuhan Yesus pun telah membuktikan secara langsung. Inilah sebuah keteladanan sejati. Ini baru 2 contoh dari banyak pesan yang Tuhan Yesus ajarkan dan lakukan. Yang mana tidak berhenti hanya pada perkataan, melainkan disertai dengan perbuatan nyata. Hari ini kita mau belajar menjadi teladan dari jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, seperti yang tertulis dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu pada 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua sampai yang ke-10. Kitab Tesalonika adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus mendirikan gereja di Tesalonika pada perjalanan misionernya yang kedua. Rasul Paulus terpaksa meninggalkan pelayanannya di Tesalonika karena adanya permusuhan di antara kalangan Yahudi. Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika kurang lebih 3 bulan setelah gereja itu didirikan atau dimulai. Paulus sangat bersukacita atas apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat di sana. Hal ini nyata dalam tulisan suratnya. Di awal suratnya langsung berkata, kami selalu bersukacita karena kamu semua. Apa yang membuat Paulus bersukacita? Ayat yang kedua dikatakan, Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, yaitu jemaat di Tesalonika. Dan senantiasa menyebut mereka dalam doa. Hal yang menggembirakan adalah jemaat di Tesalonika dalam jangka waktu yang singkat telah dapat menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kata kamu telah menjadi teladan menunjukkan suatu teladan yang telah terjadi, bukan akan dilakukan, tapi sudah atau telah dilakukan. Ini bukanlah teladan yang hanya sekedar kata-kata saja, atau nasihat yang diucapkan hanya seseorang, melainkan sebuah tindakan nyata dan patut untuk dicontoh. Teladan apa saja yang dapat kita ikuti dari jemaat di Tesalonika? Yang pertama adalah teladan iman. Sikap jemaat saat mereka mendengar dan menerima pemberitaan Rasul Paulus
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, pada saat mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka mengambil sikap yang berbalik dari dosa dan kini hidup bagi Allah. Berbalik memberikan gambaran bahwa mereka tidak lagi berada di jalan yang lama dan meninggalkan segala cara dan kebiasaan lama secara total. Hal yang mereka lakukan bukan sekedar mengakui Kristus sebagai juru selamat, namun tidak peduli dengan bagaimana cara hidup mereka. Mereka dapat berbalik dari dosa dan hidup bagi Allah karena mereka memahami dan mengerti bahwa apa yang terjadi pada mereka itu karena mereka telah dipilih oleh Tuhan, bukan mereka yang memilih Tuhan. Semua itu terjadi karena adanya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Yang kedua adalah teladan kasih. Jemaat di Tesalonika tidak hanya menyatakan iman mereka, namun mereka juga menyatakan kasih mereka kepada seseorang, kepada orang lain. Ayat 9 menyatakan bahwa setelah mereka meninggalkan berhala dan berbalik kepada Tuhan, mereka melayani Allah. Kita melayani Kristus sebab kita mengasihi Dia. Ini merupakan dasar kita melayani. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena kita telah belajar tentang kasih dan mengasihi Allah, maka sudah selayaknya bila kita mempraktekkan kasih Allah dengan mengasihi sesama sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Firman Tuhan menuliskan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 mengatakan, jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kasih yang kita nyatakan bukan hanya di dalam gereja saja. Namun baiklah kasih itu dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah melakukan hal yang sama saat kita berada di rumah, saat kita berada di tempat pekerjaan kita, atau saat kita berada di tempat usaha kita? Sehingga orang berkata sungguh kita adalah murid Yesus. Karena kita telah meneladani kasih Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah teladan pengharapan. Dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, sehingga orang-orang di Tesalonika menyambut baik berita keselamatan maupun pemberita-pemberitanya. Orang yang baru percaya ini tidak hanya menerima berita keselamatan, tetapi juga pemberitanya. Mereka meniru kehidupan para pemberita-pemberita Injil itu. Karena sikap mereka yang berbalik dari berhala kepada Allah, orang-orang percaya yang ada di Tesalonika menimbulkan amarah bagi teman-teman dan sanak saudara mereka yang tidak percaya dan menimbulkan penganiayaan atas mereka yang percaya kepada Kristus. Kisah ini dituliskan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7. Banyak di antara mereka kehilangan pekerjaan karena menjadi Kristen. Meskipun berada dalam kondisi tertekan, mereka tetap percaya. Apa yang dilakukan oleh orang percaya di Tesalonika menjadi kekuatan bagi jemaat yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya sebagai orang percaya kita dapat menjadi kekuatan atau kelemahan bagi orang lain melalui kesaksian hidup kita. Kita dapat menjadi kekuatan yang mendorong dan memberi semangat bagi orang lain bila kita memiliki iman, kasih, dan pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Keteladanan kita hendaknya terjadi sepanjang hidup kita. Bukan hanya sesaat, oleh karena itu dibutuhkan ketekunan dalam memahami firman Tuhan. Serta dinyatakan dalam kehidupan sebagai bukti dari iman, kasih, dan pengharapan tersebut. Orang percaya jika kehidupannya tidak menjadi teladan akan sangat mengerikan sekali. Seperti yang dituliskan di dalam firman Tuhan yang terdapat
dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Waktu saya membaca ayat ini, saya sempat berpikir keras. Bagaimana garam bisa menjadi tawar? Bahkan saking penasarannya, saya mengambil garam di rumah saya, lalu saya celupkan sedikit garam atau bahkan beberapa butir garam ke dalam gelas yang berisi sedikit air. Dan saya lihat butiran garam itu pun larut. Setelah butiran garam itu larut, saya coba cicipi. Ternyata airnya juga tetap asin. Lalu saya bertanya dalam hati saya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud garam itu menjadi tawar? Apakah garam itu bisa menjadi tawar? Setelah saya berdoa, lalu saya berusaha mencari jawaban itu, dan Tuhan menuntun saya kepada satu jawaban yang menurut saya ini adalah satu jawaban yang masuk akal dan tepat. Garam yang dituliskan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 ini berbeda dengan garam yang ada dalam kondisi kita saat ini. Kalau orang-orang pada zaman dahulu, garam itu adalah sebuah batu yang mereka ambil dari laut mati. Karena di sana ada laut mati, di mana laut mati itu adalah laut yang mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi. Jadi mereka mengambil batu itu, lalu mereka membawa pulang, dan mereka mencuci batu itu. Mereka membersihkan batu itu. Waktu mereka mau masak, mereka masukkan batu itu ke dalam tempat masakan mereka. Lalu mereka cicipi masakan itu, setelah dirasanya cukup asin, maka diangkat batu itu. Dan demikian juga seterusnya. Besok hari atau kapan mereka mau memasak lagi, mereka masukkan batu itu, mereka cicipkan, mereka rasa sudah cukup, rasa asinnya, mereka angkat batu itu. Dan demikian seterusnya. Sampai pada satu masa, satu titik, di mana waktu mereka masak, mereka masukkan batu itu, dan mereka coba cicipi, ternyata sudah tidak ada rasa asin lagi, atau sudah tidak ada rasa garamnya lagi. Mereka angkat batu itu, dan mereka buang keluar. Dan mereka lemparkan keluar. Sehingga batu itu saat itu ada di luar. Dan batu itu akan diinjak orang atau mungkin diinjak oleh binatang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Waktu saya mendapat jawaban itu. Sungguh Tuhan menginginkan kepada kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Kita tidak menjadi teladan. Kita tidak menjadi seperti garam yang memberikan rasa yang bisa begitu baik. Maka tidak ada artinya lagi kehidupan kita. Selain dikatakan Alkitab dibuang dan diinjak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sadarkah kita? Kalau hari ini kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala dosa. Dengan segala sesuatu yang di sekeliling kita yang membuat seringkali kita tertarik untuk melakukan dosa. Tetapi sebagai anak-anak Allah hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjadi teladan walaupun sekitar kita mempengaruhi kita. Keteladanan kita harus menjadi tetap. Keteladanan ini harus terus terjadi sepanjang kehidupan kita. Tidak hanya saat kita tadi dikatakan seperti hanya di gereja. Atau kita saat ada dalam persekutuan doa. Tapi biarlah keteladanan ini ada tetap terus dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita, garam yang ada dalam kehidupan kita, tidak menjadi tawar. Yang pada akhirnya dibuang dan diinjak orang. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dihiraukan oleh orang. Mari Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjadi teladan dalam keteladanan iman kita, dalam keteladanan kasih kita, dalam keteladanan pengharapan kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Biar sekeliling kita, biar dunia melihat bahwa Kristus hidup nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita
menopang kita untuk kita dapat terus menjadi teladan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman yang kami sudah dengar pagi hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai pengikut-Mu Tuhan, kami harus menjadi teladan Tuhan. Kami harus jadi garam Tuhan bagi sekeliling kami. Supaya hidup kami berarti bagi dunia ini Bapa. Tuhan Yesus, tolong kami, teguhkan kami, topang kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami mampu untuk menjadi teladan dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa. Tuhan Yesus, sehingga ada banyak orang-orang yang melihat, yang merasakan kehidupan kami. Mereka boleh mengenal Tuhan dan percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan di pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus tolong berikan mereka kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Jemaat GKPY Jatinegara ataupun jemaat GKPY dimanapun berada. Tuhan berikan mereka kemampuan untuk mereka dapat terus menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Sehingga hidup mereka boleh berarti dan berguna bagi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online ini sudah selesai. Biarlah kiranya berkat Tuhan yang melampaui segala akal ini memberikan berkat-Mu, berkat-Nya, dan berkat kepada semua orang yang ikut di dalam acara ini. Dan kami tahu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati mereka. Mari sebagai akhir dari ibadah ini, saya mau ajak kita sama-sama satukan hati, biar kiranya berkat Tuhan turun ke atas kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami mohon kemurahan-Mu, berkat-Mu kepada setiap umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online ini dari awal sampai selesai. Biarlah berkat itu tidak pernah hilang atas hidup mereka. Mereka boleh hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita penuh dengan kelimpahan yang Kau beri kepada mereka. Turunlah berkat itu atas mereka semua. Jadikan terang di dalam hidup mereka, di dalam keluarga, di dalam lingkungan di mana mereka ada, tempat di mana mereka tinggal, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang.
Tuhan Yesus memberkati.